Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Kita kembali ke rumah sekarang setelah beberapa lama kita harus terpisah. Kita senang boleh kembali di rumah kita yang ada di Hope Channel ya. Dan kembali malam ini topiknya juga tidak kalah menariknya seperti malam-malam sebelumnya ya. Sangat menarik karena ini bisa terjadi pada semua orang. Dan termasuk saya juga. Oh, saya juga pasti akan banyak belajar mengenai ini. Apa judul malam ini? Mengatasi kemarahan. Dan ini adalah sesuai dengan permintaan pemirsa. Ya, topik yang diminta oleh pemirsa untuk dibawakan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pemirsa yang sudah mengusulkan topik ini. Karena topik ini juga cocok buat saya pribadi. Dan saya tidak sabar menantikan pembahasan yang akan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Bagaimana cara mengatasi kemarahan itu. Baik, sebelum kita memulai episode kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-26. Efesus 4, ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang dahsyat yang telah mempertemukan kami kembali di dalam acara Obsesi Hati pada malam hari ini Tuhan. Kami bersukacita karena kami percaya penyertaan, pemeliharaan Tuhan telah menjadi bagian kami. Juga para pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin kalau ada yang sakit, kami percaya jaman tangan Tuhan yang ajaib akan memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kami yang ada di rumah ataupun di mana saja mereka berada yang saat ini sedang menyaksikan acara Obsesi Hati. Kami percaya Tuhan akan pimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terlebih kami percaya urapan Roh Kudus akan mengisi hati dan pikiran dari pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan nanti Tuhan. Sehingga pembahasan ini boleh menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Bagaimana kami mengatasi kemarahan yang ada dalam diri kami. Tuhan, hamba menyerahkan segala peralatan yang digunakan di studio Hope Channel pada saat ini. Agar jaringan internet semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati sahabat-sahabat kru Hope Channel yang mengoperate acara ini dari awal hingga akhirnya. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Kami mengundang para pemirsa agar dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan ataupun persoalan rumah tangga yang Anda hadapi. Silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 atau melalui website hopechannel.id dan dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa download dari App Store ataupun Play Store. Dan Anda dapat menyaksikan acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang kali ini tidak berada di North Carolina. Nah, di ada rumah di mana mereka, sekarang? tapi sekarang ada di Virginia, tetap di Amerika Serikat. Virginia, oke. Shalom pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom, pendeta ibu pendeta. Salam sehat selalu. Salam dari Virginia. Ya, kalau kemarin kami yang tidak berada di rumah, sekarang pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang tidak berada di rumah ya, karena berada di Virginia. Baik, kita mungkin langsung saja karena kita tidak sabar mendengarkan pembahasan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Silakan pendeta dan ibu. Baik, terima kasih ya. Shalom pemirsa yang berbahagia. Kita merasa senang bahwa walaupun kami dalam perjalanan 3,5 jam dari North Carolina, tapi masih bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang sangat penting ini. Mengatasi kemarahan sesuai dengan permintaan daripada pemirsa. Nah, kemarahan adalah satu perkara yang umum, ya. Sama seperti menangis atau tertawa itu adalah sebagian daripada emosi manusia.
Namun kadang-kadang kemarahan adalah sesuatu perkara yang berkelebihan yang bisa merusak akan tubuh kita sendiri. Orang bisa marah oleh sebab kecewa, oleh sebab permohonannya tidak dikabulkan, atau kadang-kadang banyak masalah-masalah yang lain. Kita telah baca tadi dari tulisan daripada Alkitab yang mengatakan sebagai berikut di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Ya, ini adalah ayat yang telah dibacakan oleh Leo tadi. Dikatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ini mengatakan bahwa memang marah itu bisa kita marah ya. Kalau kita kecewa, keinginan kita tidak terkabulkan, atau kita melihat sesuatu perkara yang tidak baik, kadang-kadang kita merasa marah. Tetapi jangan sampai matahari terbenam. Sebab itu memang orang bisa tidak bisa tidur. Iya, tidur kalau marah. Ya, kalau tidak bisa tidur, akhirnya mengalami suatu kerusakan dalam tubuh kita sendiri. Jadi kita harus dapat mengatasi akan kemarahan. Ya, jadi kita lihat dari pelajaran Alkitab mengatakan beberapa poin yang sangat penting. Ya, yang pertama adalah kemarahan manusia harus dikontrol, dan yang terbaik adalah untuk lambat dalam kemarahan. Jadi slow untuk bicaranya. Jangan terus langsung terus disembur orang itu. Tetapi Alkitab juga bicara tentang kemarahan Tuhan. Ya. Jadi adalah terhadap mereka yang melakukan suatu kejahatan. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya terlibat di dalam narkoba, ya kemudian orang tua tidak marah, tidak apa-apa. Ada sesuatu perkara yang salah. Jadi ada sesuatu kemarahan yang oleh sebab suatu kejahatan yang telah terjadi. Ya, itu adalah satu perkara yang umum, tetapi itu kita sebut righteous indignation, yaitu kemarahan yang kudus. Ya, seperti waktu Kristus kan Yesus lihat bagaimana itu Ka'bahnya digunakan untuk jual beli. Wah, dia balikkan meja, dia marah. Itu yang disebutkan dengan righteous indignation. Dan ia marah oleh sebab mengasihi akan mereka itu yang sudah melakukan satu perkara yang tidak tepat. Nah, tetapi kita coba lihat ya, yang menciptakan kemarahan. Ya. Siapa yang menciptakan kemarahan? Ya, nomor satu kita lihat di sini, sering kita menciptakan kemarahan kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat kemarahan itu. Iya, jadi tindakan kita membuat orang marah. Iya, jadi orang kesel dan sebagainya. Oke, sering kemarahan timbul sebab harga diri Anda terancam. Iya. Ya. Dipikir, waduh ya masa saya dihina begini saja, jadi kita rasakan bahwa kita itu terancam harga diri, kemudian kita marah. Ya. Atau yang ketiga, kita lihat bahwa kemarahan dapat timbul sebab kita coba membaca pikiran seorang. Oh, mungkin dia lagi hina sama saya ya. Oh, kok bisik-bisik ya, kok bicara tentang saya barangkali itu. Jadi marah, saya marah lah. Masa saya lewat dia bisik-bisik gitu. Jadi orang lain punya pikiran yang dia coba baca, padahal belum tentu orang itu bisik karena tentang kita. Iya, itu satu hal yang kita harus berhati-hati ya. Sebab kadang-kadang ini kadang-kadang kita sebut apa, paranoid. orang bicarakan yang lain tetapi dipikirnya bicarakan kepada kita ya. Jadi istri sedang berbisik dengan temannya, dipikirnya membicarakan suami. Itu satu perkara yang bermasalah. Keempat, kita lihat bahwa kemarahan dapat disebabkan oleh usaha untuk mempertahankan atau melindungi diri. Nah, kan kita lihat sering kalau orang yang bersalah itu, wah, ngomongnya lebih kuat. Dia mau mempertahankan dirinya supaya dia. Coba Anda lihat kalau orang yang sedang berkelahi atau sedang bertengkar. Biasanya yang salah itu, wah, ngomongnya lebih kuat. Ya, untuk menunjukkan dia coba membela dirinya. Oke. Kadang-kadang kemarahan timbul karena sifat mementingkan diri ya. Sebab kemauan kita tidak terkabul. Nah, tetapi ada orang-orang yang mudah sekali marah. Ya. Kenapa ini? Ya, apa yang menyebabkan seorang itu mudah marah? Yang menyebabkan sukar untuk dapatkan teman, rumah tangga tidak bisa bertahan lama, kemudian anak-anak menderita. Apa sebetulnya yang menyebabkan mudah marah tersebut? Nah, sekarang kita akan coba melihat satu persatu. Yang pertama, depresi. Ya, kadang-kadang orang yang depresi itu ya langsung bisa meledak tanpa sebab dia sendiri dalam keadaan susah, ya. Jadi biasanya kurang dari 1% orang yang mengalami depresi itu langsung bisa marah-marah. Ya. Nah, kemudian 10% menjadi marah-marah selama episode.
episode depression episode-nya, dan 40% menunjukkan ledakan kemarahan anytime waktu dia depres. Kapan saja. Kapan Oleh sebab dia saja. sangat depresi, Iya. ya, oleh Dia sebab bisa suatu marah. tantangan yang dihadapi, tiba-tiba saja dia marah. Iya. Jadi orang pun heran, loh, kok terus langsung kok naik setan, orang bilang. Ya. Jadi sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba apa? Marah. Sebab ada sesuatu yang menyinggung perasaan dia. Sebab Iya. sebetulnya dia dalam keadaan depresi. Ya. Kemudian kita lihat kedua adalah apa yang disebut dengan obsessive compulsive disorder. Ya, jadi orang ini memang maunya semuanya dia obsessive compulsive. Ya, bagaimana ya katanya? Semua harus teratur, ya, iya. semua bersih, Iya. semua. Itu bagus sebetulnya, tetapi kadang-kadang sudah over, ya. sudah obsesif. Ya, ini kok miring sedikit ini tempatnya. Kok mesti begini teraturnya. Saya mau begini. Oh, ini selopnya kok miring-miring masuk di rumah orang. Mesti kita bikin secara teratur. Aduh, saya nggak suka sekali ini rumah jadinya kotor gini. Susun baik-baik, sudah marah lagi dia karena Kemudian parkirnya, aduh ini Miring. sedikit ya, 10 senti. jadi itulah apa kita selalu katakan OCD ya, obsessive compulsive disorder. Jadi karena dia rasa dia punya cara itu tidak dibikin secara naturalnya seperti itu, marahlah dia. Oke, kemudian sebab kurang tidur. tidur, Ya, kurang kurang tidur ya. Ya, kita bisa Kadang-kadang ya emosinya gampang sekali Iya, untuk meledak oleh sebab iya. memang dia tidak balance, ya, iya. tidak ada keseimbangan dalam kegiatan. Atau ketergantungan kepada alkohol. Oh iya, dia bilang, wah mana minuman saya? Nggak ada alkohol. Dia cari-cari nggak ada alkohol. Langsung dia marah kepada istri, kok sembunyikan ini botol alkohol. Jadi itu juga menyebabkan kemarahan. Kemudian pada saat seorang itu di bawah pengaruh alkohol sendiri, ya, Iya, dia sebenarnya marah. pertimbangannya itu adalah Sudah tidak normal. Tidak normal, ya, oleh sebab dia punya frontal lobe diganggu oleh alkohol. Oke. Ya. Kemudian yang Kemudian kelima, apa yang disebut attention deficit hyperactivity disorder. itu seperti anak-anak. Kalau anak kan lihat kan, kalau kita ngajar sama anak, saya ingat waktu dulu di Singapura, saya kan tugasnya salah satu adalah mengajar sekolah sahabat anak-anak. Wah, anak-anak itu kan dia punya attention tuh sangat pendek ya. Jadi sedikit aja, ya kalau kita kasih cerita sudah lewat lagi kelamaan ceritanya pula nggak enak. Oh, dia sudah ribut. Sudah mulai main-main dan sebagainya. Saat dia tidak bisa perhatikan ya. Ya, jadi kita harus berusaha selalu kasih cerita, terus langsung kita kasih aktivitas, terus langsung kasih nyanyian, terus selalu kita mesti selalu dalam waktu yang pendek kita harus selalu tukar-tukar dia punya program supaya dia selalu bisa attention. Nah, kalau orang ini besar mempunyai attention deficit hyperactivity disorder, dia terus rasa marah. Aduh, bosen saya. Kenapa ini begini saja lama sekali ini Bicaranya dikerjakan? pun lama sekali kayak gitu. Ini orang yang attention deficit hyperactivity disorder bisa sering lekas marah. Kemudian yang berikut adalah punya kepribadian ganda atau bipolar disorder. Ini bipolar. Sebentar dia baik, saya pernah di Singapura ada satu teman. Kita lagi ngomong baik-baik kayak gini, dia masuk kamar, keluar, wah sudah marah, buset ini kok. Lah kita bilang, ini orang kok heran sekali. Tadi masuk ke kamar baik-baik, tapi sekarang keluar dari kamar sudah marah-marah dia. Itu yang dikatakan bipolar disorder. Dan ini kalau dikasih obat, dikasih obat bisa dikontrol sehingga dia tidak akan marah-marah. Ya. Oke. Nah, kita coba lihat pengaruh yang lain ya, mengapa orang mudah marah. Mungkin fase kesedihan. Ya, di dalam suatu masa seperti sekarang dalam pandemik ini banyak sekali orang yang merasa gelisah dan merasa takut atau kedukaan dan sebagainya. Dalam masa kesedihan kadang-kadang orang menyebutkan sesuatu dan sudah marah ya. Kamu tidak pernah perhatikan ini ya. Saya ingat dalam suatu acara kedukaan ya, sang istri ketinggalan suami di depan umum dia marah-marah ya. Dan berbicara mengenai masalah suku, keluarga dan sebagainya ya. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan fase kesedihan. Ya. Terus yang ke-8 kita lihat kenapa orang mudah marah ya, supaya kita tahu ya, ada sebabnya kenapa orang marah.
makanan. Kan kita sudah bilang ya, jangan makan daging, vegetarian ya, healthy lifestyle. Karena kita tahu di dalam makanan daging itu produk-produk daripada arachidonic acid itu banyak sekali. Dan arachidonic acid ini menyebabkan gangguan daripada neurotransmitter, sehingga orang itu tidak connect ya, sedikit aja terus meledak. Makanya sering orang yang makan daging itu suka marah ya. Oke, ya. Makanya makanan vegetarian adalah makanan yang terbaik. Oke. Ya, terbaik. Tetapi ada juga yang vegetarian yang marah-marah. Oh iya, Oh, mungkin dia kurang mungkin tidur. kurang tidur. Jadi kita mesti ingat ya. Jadi itu makanya kita sudah katakan healthy lifestyle itu nggak boleh dicopot-copot ya. Iya, Yang harus diambil secara keseluruhan. keseluruhan. Apakah dia tidurnya cukup, harus ada gerak badan, harus makanannya vegetarian ya, harus percaya kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui, selalu ada untuk kebaikan kita, sehingga hidup kita adalah penuh dengan optimisme dan sebagainya. Jadi itu harus dipakai sebagai satu paket. Iya, Jadi jangan kita bilang sekedar ulangan apa yang kita iya, telah bahas jangan dia hari. orang bilang, ih vegetarian tapi angry vegetarian, Iya. karena tukang pemarah. Pemarah. Ya. Ya, oke. Oke. Kemudian yang berikut adalah apa yang disebut hyperthyroidism. Ya, Hyperthyroidism. Nah, ini kan kita punya kelenjar tiroid ada di depan kita punya terakhir ini. Nah, itu selalu menghasilkan tiroid, hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroid itu banyak dihasilkan, nah itu bisa menyebabkan kemarahan. Kemarahan yang mendadak ya, orang itu mudah tersinggung karena dia punya tiroid. Makanya kita harus selalu periksa kepada dokter, physical check up ya, seperti kami ini yang sudah 74 tahun ini ya, kita harus every year, setiap tahun kita periksa. harus check up. Ya. Dicek tiroid kita apa, T3, T4 kita bagus apa enggak. Kalau TSH-nya terlalu tinggi berarti dia punya tiroid production-nya terlalu rendah. Kalau TSH-nya terlalu rendah berarti T3, T4-nya terlalu tinggi. Dan kalau T3, T4 terlalu tinggi, maka dia akan memberikan obat ya. Anda punya private doctor akan memberikan obat untuk menurunkan tiroid Anda supaya jangan terlalu tinggi sehingga kemungkinan untuk marah itu. Jadi itu dapat dikontrol. Tapi ingatlah, harus kita mengadakan physical check up setiap tahun kalau kita yang sudah berumur setelah umur 61. Sudah 61 sudah harus setiap tahun. Setiap ya. tahun ya. Oke, kemudian borderline personality disorder. Apa ini BPD? Iya. Jadi ambang pintu untuk katakan bahwa orang ini sudah mempunyai kejiwaan yang berbeda, kejiwaan yang kelainan kejiwaan. Jadi ini harus hati-hati ini, karena orang ini yang kayak gini nih suka sekali marah ya, sedikit merasa aja tersinggung cepat ya, sekali. soal kecil tersinggung Iya. ya, dipikirnya oleh sebab membicarakan tentang dia dan sebagainya. Iya. Diabetes, Iya. rupanya diabetes bisa menyebabkan kemarahan Iya, juga ya. kalau dia punya gula darah turun ya, hypoglycemic itu bisa menyebabkan marah. Makanya orang sering yang diabetes itu kalau dia sudah dalam keadaan low blood sugar, dia langsung makan peppermint atau coklat lah atau apa supaya dia punya gula darah naik. Jadi dia tidak akan mudah tersinggung ya, marah. Oke, kemudian premenstrual Dysphoric disorder. Jadi ini lebih daripada premenstrual syndrome. Kan kita sudah bicarakan bagaimana suami itu harus mengerti bahwa istri itu mempunyai gangguan hormonal setiap bulan ya, apalagi sebelum menstruasi. Kita katakan premenstrual syndrome. Tapi kalau premenstrual dysphoric disorder ini lebih hebat lagi daripada premenstrual syndrome. Jadi dia bisa marah-marah. Jadi kalau suami itu harus ngerti dong, kalau istri itu sudah marah-marah nih, mungkin sudah mau menstruasi ini ya. Jadi harus sabarkan diri lah, tenangkan diri ya. Jadi jangan seperti ini. Nah, jadi ini ada pengantin baru yang oleh sebab pada masalah ini kemudian tiba-tiba meledak, kemudian bukan hanya marah, dia pukul-pukulkan suaminya sampai suaminya kaget sekali. Ya, ini orang yang saya cintai kok tiba-tiba jadi begini. Yeah. Rupanya Ya, dan konsultasi kepada kami dan kami katakan ingat adanya masa-masa
masa-masa tertentu di mana sang istri mudah untuk marah oleh masalah premenstrual ini. Tapi ini bisa diatasi kalau kita gerak badan ya secara normal, kita gerak badan secara teratur. Ingat itu celebration akronim celebration dengan E, dia punya alfabet itu stands for exercise. Anda kalau selalu mempunyai gaya hidup yang sehat, berjalan 1 jam di luar itu itu akan menolong menghasilkan endorfin sehingga tidak akan terlalu hebat premenstrual dysphoric disorder atau premenstrual syndrome ini. Oke. Nah, sekarang gejala kemarahan kepada tubuh. Apa yang terjadi kalau seorang itu marah? Ini baru gejalanya tekanan darah tinggi, karena kalau kita marah maka stres hormon itu seperti adrenalin itu kan keluar, dan akan keluar itu dia akan menciutkan pembuluh darah sehingga jantung itu harus pompa lebih kuat supaya darah dapat mengalir melalui pembuluh darah yang sudah sempit ini. Nah, naiklah tekanan darahnya. Kemudian detak jantung pun lebih cepat. Berdebar. Kemudian kadang-kadang terjadi sensasi gatal di dalam tubuh. Otot jadi tegang. Waduh, rasanya ingat apa yang kita sudah katakan, bagaimana kalau orang dalam keadaan stres, tegang semua bisa tetani dia punya tangan itu bisa sampai begini Oke. Dan bahaya suka marah untuk kesehatan oleh sebab faktor-faktor yang tadi meningkat kepada hal yang lebih berbahaya, yaitu termasuk dalam hal ini adalah tukak lambung. Karena kalau kita marah, lendir-lendir yang melindungi, Anda lihat di sini ada gambar daripada ulcer bahwa tukak lambung itu karena dia punya lendir-lendir yang melapisi ini mukosa dinding lambung itu berkurang. Jadi HCl, asam hydrochloric acid itu yang ada di dalam lambung yang untuk mencernakan makanan kita itu jadi langsung berhubungan dengan mukosanya, dengan selaput lendirnya. Jadi lubang lah. Nah, jadi sering terjadilah sakit mah atau orang tukak lambung. Kadang-kadang migrain dan pusing karena tegang. Tegang. Dia punya pengaliran darah kurang di dalam otot, di otak sehingga terjadi migrain. Dan juga bisa terjadi hipertensi. Nah, kita sudah sebutkan tadi hipertensi, kemudian detak jantung yang serangan, debar-debar menyebabkan serangan jantung. Apalagi kalau orang itu memang mempunyai diabetes atau kegemukan, sudah ada arteriosklerosis lagi dalam tubuhnya, dalam keadaan marah, tiba-tiba oleh sebab satu kali hal yang menyebabkan dia tersinggung, kemudian bisa serangan jantung dan mati di tempat. Jadi bahaya. Kemudian asma bisa kalau orang marah itu dia kambuh asmanya. Jadi terus mau sesak napas dan sebagainya. Kemudian yang meningkatkan risiko untuk stroke dengan prinsip yang sama seperti serangan jantung tadi. Makanya kita pernah sering dengar orang lagi rapatnya debat, dia marah sekali sebagai chairman dapat stroke terus langsung meninggal. Nah, ini jadi bahaya ini kalau kita marah kita tidak bisa dikontrol. Kemudian melemahkan daya tahan tubuh. Karena itu sudah pasti terjadi oleh sebab marah. Berbagai macam gejala yang telah terjadi tersebut. Nggak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Makanya tadi dibacakan oleh Leo, kita jangan marah sampai terbenam matahari, karena nanti nggak bisa tidur jadi daya tahan tubuh kita akan berkurang sehingga kita akhirnya bisa dapat sakit penuaan dini, jadi kelihatan lebih tua jangan kan orang mau awet muda. Kalau orang marah memang mukanya kan sering tegang sekali, kemudian lebih cepat mengkerut akhirnya. Jadi ingatlah kita, ini bahaya suka marah itu. Jadi banyak hal-hal tersebut. Nah, gejala kemarahan kepada emosi sekarang, mudah tersinggung, kemudian frustrasi, cemas yang berkelebihan, kena marah, stres. Dan kita tahu bahwa stres adalah salah satu penyebab daripada penyakit jantung ataupun berbagai macam penyakit yang lain, atau kewalahan, merasa bersalah, banyak hal-hal yang di dalam emotional life kita itu yang terjadi. Kita harus berjalan cepat ini pembahasan. Nah sekarang cara mengurangi kemarahan. Ini praktikalnya ini praktikalnya. Jadi kita penting. Yang pertama kali kita harus identifikasikan
apa sih yang menyebabkan kita marah? Apakah hormonal? Apakah kita kena ada hipertiroid? Makanya kita perlu untuk periksa ke dokter, ya. Jadi Apakah kalau memang diabetes? terjadi misalnya obsesif kompulsif, Ya, ya, kita mesti berpikir, aduh janganlah, mesti miring sedikit gini nggak apa-apa. Oh ini sepatu harus dibikin selopnya harus diatur. Kok selalu gitu aja marah? Kalau suami lemparkan sepatunya begitu nggak teratur, ya kita sendiri kita harus identifikasikan bahwa ini menyebabkan saya marah. Ya kita aturlah sendiri selopnya bagus-bagus, nggak usah marahin sama orang. Oke. Ya. Terus Jadi harus dilihat apa yang menyebabkan kemarahan Oke, itu, ya, dalam pikiran Anda. Ada. Apakah Anda merasa sakit hati untuk suatu situasi, Iya, ya, iya. harus dilihat itu. Iya. Kemudian ada sesuatu yang Anda khawatirkan, misalnya wah ini uang belanja tidak cukup, ya. Jadi bagaimana besok makanan itu terjadi dan sebagainya. Jadi Anda marah, mana uang belanja? Padahal kan bisa bertanya dengan baik-baik, Baik, ya. Kemudian apa yang membuat Anda itu menjadi frustrasi, ya? Masalah keluarga atau masalah anak-anak atau masalah finansial dan sebagainya. itu harus di-identify. Diidentifikasi apa yang menyebabkan kemarahan itu. Kemudian Kedua, evaluasi alasan kemarahan Anda. Apakah itu cukup reasonable atau kadang-kadang seperti yang tadi disebutkan marah secara mendadak, ya, hanya untuk sesuatu perkara yang kecil yang hanya merugikan diri sendiri dan merugikan hubungan dengan orang lain. Ya, apalagi di hubungan dengan suami istri. Waduh, marah itu bisa menyebabkan sebagai penyebab untuk perceraian, ya, karena ini. Jadi kita harus Kemudian kita bisa tuliskan sambutan untuk pertanyaan berikut, misalnya bagaimana kemarahan Anda dapat memberikan suatu manfaat. ya, Iya. apakah akan itu ada manfaatkah untuk marah kayak gitu, ya, sampai marah-marah maki-maki itu ada manfaat apa enggak? Apakah menyebabkan suami istri jadi lebih tegang dan ini? Nah, kita yang tukang marah itu harus kita coba tanya ini dalam gini. Apakah itu membangun hubungan suami istri atau mencapai tujuan Anda yang dikedaki? Ya. Dan kadang-kadang kami katakan kepada anak, kami punya cucu kadang-kadang menangis marah. Ya. Dan apa yang kita katakan? Ya. Crying, ya, Doesn't angry, accomplish doesn't accomplish anything. Jadi kemarahan tidak akan mencapai tujuan kita. Kalau orang marah memangnya sudah pasti kemauannya itu akan diikuti. Kan enggak, ya. Jadi kalau begitu, kalau misalnya kita lihat akan gejala-gejala ini, ya, harus membuat kita jadi berpikir, ya, dan konsultasikan kemarahan Anda itu sendiri, ya. Jadi apakah ini mungkin oleh sebab memang kita mempunyai masalah disorder tadi, personality atau bipolar dan sebagainya, yang mungkin harus memerlukan obat ya, dan sebagainya. Psikiater Ya. untuk lihatnya. Jadi perlu kita harus konsultasikan. Kemudian identifikasi pikiran panas dan ganti dengan pikiran dingin. Jadi kalau orang merasa dendam, kemauannya tidak terpenuhi, ya, itu pikirannya panas, ya. Tetapi apakah bisa diganti, ya? Oh, rupanya dia punya maksud baik, ya, menolong Anda. Jadi jangan waktu dikasih nasihat jangan langsung marah, ya. Tetapi oh, dia maksud baik. Jadi terima kasihlah untuk nasihatnya. Siapa ada orang yang dikasih nasihat jadi justru apa? Marah. Oke. Jadi kita lihat. Jadi ini cara mengurangi marah. Nah, apakah yang harus Anda ketahui tentang kemarahan? Ya, itu tadi kita tidak semua kemarahan itu jelek, ya. Ingat pengalaman Yesus, ya, ada marah yang baik. Oke. Righteous indignation. Jadi ada tempatnya kita harus marah. Iya. Kita harus mengendalikan intensitas dan arah daripada kemarahan tersebut, ya. Misalnya kita pernah selalu sebutkan kalau misalnya marah, Anda gunakan I statement dalam berkomunikasi, ya. Saya marah loh. Tetapi tidak usah dengan dendam, dengan kemarahan yang keras. Saya marah. Saya marah ini karena ini. Saya kecewa kamu begini. Jadi kita kendalikan itu. Oke, hindarkan perasaan dendam, kepahiran dan tersinggung, ya. Sebab menyadari bahwa itu sama sekali tidak memberikan suatu manfaat kepada kita. Kemudian kita harus mengetahui apa yang terjadi kalau kita marah. Ya.
kan tadi sudah kita Kita sebutkan, sudah singgung tekanan darah tinggi, bisa stroke, ya, bisa sakit jantung, bisa dapat serangan jantung dan sebagainya. Asma pun bisa kambuh dan sebagainya. Jadi kita harus sadar itu. Iya, kalau misalnya anak janji pulang jam 9 tetapi 9.30 dia baru pulang, udah marah sekali. Hanya oleh sebab anak pulang terlambat 30 menit, Anda bisa jadi dapatkan tekanan darah tinggi atau serangan jantung, kan rugi sekali. Tapi Ya. kita kan bisa bilang kepada anak itu, aduh papa sudah tunggu dari tadi, dari jam 9, kok 9.30 setengah jam aja terlambat, kenapa? Terus mungkin anak itu akan bilang, papa tadi kita pulang pecah ban, jadi saya harus gantikan. Jadi ada alasannya, jadi jangan terus langsung kita sembur ya. Jadi kita harus mengetahui kenapa sebelum kita memberikan kemarahan kepada anak kita. Ingat, sebab kemarahan mengganggu kesehatan dan hubungan, ya, maka kemarahan harus dihindarkan. Ya. Oke. Apakah terhadap istri atau terhadap anak, itu harus dihindarkan. Oke, bagaimana sambutan kepada kemarahan? Ya. Oke. Kita harus Kita menekan. harus menekan akan kemarahan kita. Ya. Jadi pada saat kita akan marah, coba tekan. Ya, nanti ada beberapa cara yang kita Kita akan kasih tahu. akan Ya. berikan bagaimana untuk menekan. Ya. Kemudian kadang-kadang menyatakan kemarahan kita, ya, Secara terus terang. secara terus terang, Ya. ya. Tetapi ya ini menyatakan kadang-kadang dia nyatakan dengan apa namanya? Pukulan itu salah. Dengan pukulan ataupun dengan bentaka dan sebagainya, ya itu justru yang harus dihindarkan. Kadang-kadang orang memendamkan kemarahan, nggak apa-apa, ya itu, ya artinya coba ditekan, tetapi kadang-kadang itu bisa Arahnya ke tubuh kita, tubuh ya. kita yang rusak. Ya. Tukak lambung itu, Anda bisa lihat dia tekan dia itu ya, akhirnya jadi ulcer atau mengakui kemarahan tersebut ya. Jadi kita akui, wah memang kita sedang marah ya, tetapi bagaimana kita menyatakan kemarahannya yang tidak akan mengganggu tubuh kita, Ya. tetapi juga tidak mengganggu akan hubungan dengan pasangan suami istri yang kita cintai. Ya, menghentikan proses kemarahan Anda itu harus kita coba. Bagaimana caranya ya? Kita harus hentikan proses Anda. Nanti kita akan bicarakan mengenai time Iya, out segala. ada beberapa cara yang sangat penting sekali. Jadi reaksi yang sehat terhadap kemarahan, nah itu kita coba lihat. Mulailah dengan menyadari emosi-emosi Anda. Jadi kalau Anda tahu bahwa Anda adalah seorang kolerik, seorang pemarah, atau mungkin ada mempunyai kelemahan-kelemahan yang obsessive lain, compulsive disorder dan sebagainya. Semuanya harus mulai menyadari akan emosi tersebut. Kemudian jangan takut untuk mengakui emosi tersebut. Ya. Jadi katakan, ya, saya ini mudah marah. Ya. Saya ini menyadari, jadi saya memerlukan pertolongan. Jadi pengakuan itu penting sekali. Ya. Sebab dia berarti sudah sadar bahwa dia mempunyai kelemahan kemarahan itu. Kemudian mengakui, kemudian sekarang selidiki mengapa emosi itu ada di sana. Ya. Ini kalau seorang sudah mengakui dia punya kelemahan, kemudian bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan untuk mengatasi akan emosinya itu. Saya pernah teringat dulu mantan daripada ketua untuk Far Eastern Division, ketua divisi ya, adalah pendeta Dr. Edwards. Sudah meninggal sekarang. Sudah meninggal. Tapi beliau sudah katakan, saya ini adalah seorang pemarah, kecil marah dan sebagainya. Saya banyak berdoa dan sebagainya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, dia menjadi orang yang paling rendah hati, paling sabar. Kita kenal ya dengan kuasa pertolongan Tuhan. Sama seperti contoh dalam Alkitab, ada orang yang namanya Yohanes dan orang namanya Petrus, Yakub. Yakub. Ini anak guntur. John and James, the son of thunder. Sons of thunder. Tapi waktu tidak boleh lewat itu Samaria, apa dikatakan ya? Kenapa nggak turunkan aja api? Ya Tuhan, bisa diizinkan untuk turunkan api dari langit untuk membakar mereka semua. Ya. Itulah. Tetapi dengan imannya kepada Yesus, akhirnya ini Yohanes, anak guntur, menjadi Yohanes yang kekasih. Itulah luar biasa. Jadi ceritakan emosi kepada suami ataupun istri Anda, tentukan apa yang harus dilakukan sehubungan dengan emosi Anda tersebut. Salah satu adalah dengan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, supaya Anda bisa menjadi lebih sabar. Oke. Nah, sekarang kalau pasangan Anda marah, apa yang Anda harus buat? Terimalah bahwa pasangan Anda bisa marah.
memang dia adalah pemarah. Jadi kita harus terima nama dia dengan kemarahannya. Tetapi jangan ubah sikap Anda hanya sebab pasangan Anda Marah marah kepada pada Anda. Jadi kalau pasangan Anda marah, dia kemudian marah lagi. lagi marah, Wah, wah, hebat. apa yang disebut itu perang Armageddon. Dalam rumah tangga. Jadi tetap tenang. Ya. Letakkan batas atas kebenaran yang tidak beralasan. Ya. Jadi kalau ternyata hanya soal kecil saja dia langsung marah-marah, ya, dengan senyum kata, aduh sayang, itu kan soal kecil. Masa begitu? Masa sayang mau jadi dapatkan tekanan darah tinggi hanya oleh sebab Sosok kecil ini air tidak ditempatkan pada tempatnya. Atau ini air miring sedikit. Miring Ya. sedikit. Kalau orang obsessive disorder, ini kok sini. Jangan, mesti harus begini, harus begini. Aduh, soal obsesif kompulsif ini memang betul-betul harus Iya. Oke. Nah, Jadi demikian artinya faktor yang lain yang Ya. harus dibuat adalah Mintalah pasangan Anda untuk memberikan sambutan dengan cara yang beralasan. Ya. Misalnya tunjukkan kekecewanya itu apa, ya, apakah itu cukup beralasan atau tidak, ya. Ya. Kemudian hargai dengan cepat bila pasangan Anda telah lebih beralasan. Oh, ya, saya marah mengerti, karena ya. begini. Saya mengerti, rupanya saya sudah belajar kebanyakan ini, ya. Ya, jadi sudah melebihi anggaran, jadi maafkan, Iya. ya. Nanti bulan depan. Ya, bulan depan nanti kita coba lebih perbaiki lagi. Jadi kalau ada sesuatu, kalau memang itu beralasan, ya, maka kita harus akui kita punya kesalahan, ya. Bila pasangan Anda marah, Anda tidak perlu untuk marah kembali. Sebab kalau marah dengan tambah marah itu sama seperti api dituang bensin, makin menyala. Tapi kalau kita lihat bahwa marah itu, kita lihat dalam Alkitab bagaimana. Ini ada beberapa ayat, ya, kita coba lihat beberapa ayat, ya. Apabila kau menjadi marah, jangan kau berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini tadi sudah kita baca. Kita sudah baca, ya, tetapi ada beberapa ayat yang lain yang kita ingin baca bersama-sama. Yang berikut, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ini nasihat yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, bahwa kita coba untuk usahakan supaya hilangkan, ya, artinya buang, ya, dibuang. Kemudian Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini perkataan atau nasihat yang sangat bagus dari Alkitab. Kadang-kadang orang marah itu sampai terus kebun binatang itu pun dibicarakan. Keluar anjing kamu, memang mamamu, disebutkan kata yang tidak tepat dan sebagainya, ya. Jadi janganlah keluarkan kata-kata yang kotor. Pergunakanlah perkataan yang membangun di mana perlu. Jadi sayang. Gunakan kata sayang, artinya kasih sayang, ya, terima kasih, ya, sudah ingatkan kepada saya, ya, saya akan lebih baik lagi. Jadi sesuatu perkara yang lebih membangun, ya, uplifting, ya. Jangan hindarkan perkara-perkara yang menimbulkan sesuatu hal yang buruk sekali, ya. Lalu, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini adalah satu nasihat yang sangat penting bagi kita, di mana kita harus mempunyai loving relationship, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ingat, Kristus telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni, ramah terhadap orang. Oke, nah sekarang kita coba, kami ingin berikan dalam waktu cepat ada 17 tips dalam mengendalikan kemarahan. Ya, yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Ya. Jangan keluarkan perkataan yang kotor. Ya, kemudian pikirkan kira-kira kata ini akan bisa membuat lebih baik atau lebih jahat, ya. Saat Anda sudah tenang, nyatakan kemarahan Anda, ya. Jadi Anda tetap menunjukkan artinya ketidaksetujuan kepada apa yang dikatakan. Apa yang dibuat, atau saya tadinya sangat marah loh, tapi inilah kenapa. Jadi itu kan sudah fase sudah lewat kan tenangnya, sudah lewat marahnya, sudah tenang.
kasih tahu, jangan dipendam ya. Kita harus kasih tahu sebab ingat salah satu problem yang terbesar daripada perkawinan adalah tidak adanya komunikasi. Kalau marah harus dinyatakan dan itu Tapi dengan cara yang- bijaksana. Oke, ambil waktu untuk gerak badan. Iya. Kalau Anda sudah kesel marah, ya jalan dulu sampai suara tenang. Kemudian ambil waktu untuk time out. Iya, ini kita punya cucu kecil-kecil ya, si Chelsea dan Kate. Kalau dia marah, dia bilang, "Oma, I'm going to my room." Dia terus langsung masuk ke kamarnya. Masuk dia ke kamarnya terus dia. Nanti sampai dia sudah habis kemarahannya baru dia keluar. Jadi time out. Lebih bagus begitu daripada kita terus sembur Iya. mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menghasilkan perdamaian antara satu sama lain. Jadi kita akan justru merusak kita punya hubungan suami istri. Oke, identifikasi kemungkinan solusi. Apa yang bisa menjadi solusi untuk suatu kemarahan. Iya. Oke, kemudian tetap gunakan kalimat saya. Saya kecewa. Ya, saya sedih sekali. Ya, Ya. ya. Kemudian Jangan ngomel. Ya, jangan menggerutu dan sebagainya. Kemudian coba gunakan humor untuk melepaskan suatu ketegangan. Ya, ya lucu sekali ya. Ya, jadi berikan sesuatu. Perkara yang yang perkara. Ingat kita sudah katakan bagaimana mengatasi stres. Kalau kita punya topi itu didudukin orang kita terus marah, tapi ini kita bilang lucu banget sekali, ya betul, topinya betul, kok ya. ya jadi gini. Jadi kemarahan itu akan meredah ya. Gunakan waktu untuk relax, ya, Ingat, ya. santai. Hibur. Ya. Mesti liburan ya dengan anak-anak, dengan apa supaya kita jangan mempunyai ketegangan dalam kehidupan. Atau gunakanlah waktu, kemudian berhitung 1 sampai 10 sebelum menunjukkan emosi. Coba hitung ya. 1, 2, 3 dan sebagainya. Atau ke 10 sudah kurang reda, marah, sudah reda ya. marahnya. Atau tarik nafas yang dalam dan lambat ya. So, itu memberikan oksigen ya. Dengan memberikan oksigen maka kita punya lobus frontalis akan lebih bisa berpikir dengan lebih baik. Terus cari kata atau phrase yang menenangkan. Ya. Jadi apa namanya? Berbahagialah orang yang rendah hati misalnya. Maka ya berbahagialah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadi dia. Orang sabar kasihkan Tuhan. Jadi hal yang demikian. Kemudian dengarkan musik. Tapi musik bukan musik jazz. Musik yang tenang. Musik yang tenang. Musik klasikal. Itu akan membaguskan. Atau coba sesuatu perkara yang berbeda yang tidak menyebabkan kita jadi rasa kesal, ya tindakan yang lain. Kemudian pada waktu itu jangan berbicara. Karena kalau bisa dalam keadaan emosi kita bicara bisa menyakiti pasangan kita. Ya, kemudian tuliskan kekhawatiran Anda, ya. Dan kalau seandainya kemudian mengetahui kapan untuk mencari pertolongan. Jadi kadang-kadang oleh sebab memang kasus hal yang sangat berat, ya. Kasus yang sangat berat, misalnya mungkin seperti bipolar, bipolar harus datang ke dokter, ya. Jadi, atau kita seperti tadi dikatakan diabetes, jadi dokter akan katakan low sugar. Kamu harus harus sediakan ada bonbon atau coklat di tas itu supaya Anda bisa rasa kalau itu gula darahnya sudah rendah, mau cepat marah. Jadi dia berlekas makan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk mendapat pertolongan. Baik, pemirsa yang berbahagia, saya lihat sudah 45 menit kita punya pembahasan dan sekarang kita mau masuk kepada ruang hanya jawab. Kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasannya yang kembali saya pribadi luar biasa dan sangat bermanfaat buat saya dan saya yakin betul. Untuk pemirsa yang ada di rumah juga sangat bermanfaat. Dan ada 17 tips itu yang kita harus baca lagi, kita harus putar ulang lagi rekaman ini dan kita hafal ya. Salah di antaranya tuh yang saya ingat tadi, kalau lagi kita marah seperti Chelsea, pergi ke kamar. Time out ya. Itu benar. Kalau kita contoh kita lagi marah sama istri, tetap berhadapan tuh face to face. Wah, meledak lah semuanya. Langsung meledak ya.
Dan yang kedua tadi yang saya ingat, nah ini karena masukan saya. Kalau itu dengar musik, kalau saya biasanya saya nyanyi, pendeta Ibu Pendeta. Kalau lagi marah saya nyanyi aja. Oh, bagus. Janganlah Bagus. tawar hatimu, misalnya gitu. Supaya jangan tawar hati saya jadi nggak jadi marah. Baik, terima kasih. Kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara juga bisa kirimkan pertanyaan saudara melalui chat yang ada di akun media sosial daripada Hope Channel melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawab pertanyaan yang saudara tanyakan. Sebelum kita masuk ke sesi 2 ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Sesudah malam fajar merekah bersama Yesus, surga mulai, kerja telah usai, oh fajar mulia. Sesudah malam bahagia, sesudah malam tak ada awan, tak ada taufan menghancurkan. Hari bersuka, hari pujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal, di negeri mulia tak lagi bisa. Sesudah malam, sesudah malam, sesudah malam bahagia. Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan narasumber kami akan menjawabnya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ada satu komentar yang saya rindu bacakan, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang saya ambil dari YouTube. Ini bukan pertanyaan tapi komentar. Jadi komentarnya cukup lucu, makanya saya rindu bacakan. Dari seorang ibu ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Saya kalau marah biasanya kalau uang belanja sudah menipis, katanya. Ini komentar bukan pertanyaan. Jadi dia marah kalau uang belanjanya sudah menipis, marah dia. Terus ketawa dengan emoticon ketawa dia, terus terima kasih katanya. Itu semua istri begitu kali ya. Berarti sang ibu sebetulnya bukan pemarah. Tapi kalau memang sudah mau belanja nggak ada uang, ya gimana nggak mau marah. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ya. Suami saya sering marah nggak jelas. Bahkan cuma minta tolong ambilkan sesuatu, selalu saja menggerutu. Padahal yang kerja saya, suami saya pengangguran. Ini baiknya gimana ya Pendeta? Saya sudah coba bicara baik-baik, tapi selalu saja marah-marah.
Silakan Pendeta dan Ibu. Wah, kasihan juga ya. Kasihan ya, stres karena nggak ada pekerjaan, pengangguran ya. Jadi kadang-kadang orang mau menunjukkan dia punya kuasa, ya. Power. Ya. Jadi kalau menunjukkan untuk mendapatkan kuasa, bahwa menunjukkan bahwa walaupun dia tidak kerja, ya, maka tetap dia punya power, yaitu powernya dengan marah. Ya. Saya kepala keluarga, kok Ya. disuruh ambil Jadi, barang. soal begini, kenapa lambat sekali ambil ini? Ya, kenapa ini dan sebagainya? Ya. Nah, dalam kasus yang seperti ini, ya, diperlukan satu pertolongan khusus, yaitu doa, ya. Kemudian sangat penting adalah justru dia harus merasa bahwa dia itu mempunyai suatu kemampuan yang penting. Jadi kalau seandainya dia menganggur, paling sedikit bisa melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang penting dalam rumah tangga. Ya, misalnya bertanam. Ya, saya tidak tahu apakah di rumah ada kebun. Ya, biarlah dia mempunyai sesuatu yang dia bisa Hasilkan, bisa ya. capai. Jadi menunjukkan bahwa dia cukup bernilai. Sebab kalau misalnya dia tidak menghasilkan apa-apa, dia inferior, dan untuk menunjukkan kuasanya dia gunakan kemarahan. Tetapi kalau misalnya bertanam, ya, itu kan ada sesuatu yang hasilnya, ya, yang bisa dilihat, dan itu menolong dia sendiri, ya, mempunyai kesibukan di dalam bertanam, ya, dan sebagainya, daripada kalau menganggur apa saja yang dia buat, ya, nonton televisi atau pergi ke kedai tuak dan sebagainya. Justru itu adalah hal yang membahayakan. Jadi perlu menghasilkan sesuatu, ya. Seperti saya sendiri pun bukan petani, tapi paling sedikit saya sudah panen kangkung berapa kali. Tanam kangkung. Iya. Tidak bisa tanam di luar ya, sebab kita banyak sekali rusak. Jangan. Iya, jadi dibilang tanam di pot. Jadi di pot aja. Pot. Jadi biarlah dia bisa menghasilkan sesuatu. Oke. Bertanam, kemudian untuk memperbaiki, ada yang rusak, dia antar jemput dan sebagainya. Jadi biarlah dia sibuk menunjukkan bahwa dia cukup berarti, ya, mempunyai kesanggupan yang tertentu, ya, maka itu dapat mengurangi akan dia punya kecenderungan untuk marah, sebab dia bisa menghasilkan sesuatu dan tidak usah tunjukkan kuasa lagi, sebab memang dia menghasilkan sesuatu, ya. Dan bicara secara pelan-pelan dan bicara dari hati ke hati, dalam arti tidak perlu harus menggunakan kemarahan, ya. Saya kecewa, kenapa soal begini aja kok marah. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya sayang, coba kita hasilkan sesuatu, ya. Jadi walaupun bukanlah seorang ahli dalam pertanian, tapi masih bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya, saya ada tanaman cabai, atau semua di pot. Di pot bunga stroberi apa semua. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Mudah-mudahan boleh membantu Ibu tadi, ya. Baik, pertanyaan berikut ini datang dari jauh ini, Pendeta dan Ibu Pendeta, dari Sentani, Jayapura, Papua. Wah, terima kasih yang sudah bertanya jauh dari Papua. Pertanyaannya, selamat malam Ibu dan Bapak Pendeta Kuntara. Bagaimana dengan kemarahan anak terhadap orang tua? Lalu anak selalu cuek terhadap orang tua dan senang berdiam dengan orang tua lain menjauh daripada orang tua kandungnya. Kira-kira apa solusi atau tips untuk bisa anak itu kembali berbaik dengan orang tua kandungnya? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, kalau anak itu mau tunjukkan kemarahan itu, oleh sebab dia memerlukan perhatian, ya. Dan mengapa dia memerlukan perhatian? Oleh sebab dia kurang perhatian. Jadi cara yang terbaik adalah, jadi dia coba untuk mencari perhatian dengan, ya, berdiam diri, dengan cuek, ya. Jadi cara yang terbaik adalah menunjukkan bahwa Anda tetap memperhatikan dia, ya. Jadi, ya, datang ke kamarnya, ayo kita main sama-sama yuk, oke, ayo badminton yuk. Ayo, jadi memberikan waktu dengan dia, ya. Kemudian apakah ada kesulitan dalam pelajaran, ya,
Oke, kemudian kita coba-coba berjalan kaki, artinya kerjakan bersama-sama. Ayolah sekarang piknik untuk keluarga, ya. Libur. Jadi, libur bersama-sama. Jadi anak ini merasa bahwa dia dicintai, merasa dihargai, kemudian ya Anda artinya Anda menunjukkan Anda tetap berkomunikasi dengan dia di dalam keadaan yang dia marah sekalipun, tetapi dengan bijaksana, ya. Kemudian mencari hal-hal yang anak itu butuhkan, kemudian dia perlukan, ya. Kemudian dengan merasa bahwa dia dicintai dan diperhatikan, maka dia punya reaksi dari keadaan yang merasa tidak diperhatikan, sudah diperhatikan, maka dia akan mereda dia punya marah. Ya, kalau kita lihat di sini bagaimana dia itu lebih senang kepada orang tua yang lalu anak selalu cuek terhadap orang tua dan senang berdiam dengan orang tua lain. Berarti ada orang tua lain yang memberikan perhatian kepada dia. Sehingga dia lebih senang, bukan berarti dia tidak suka bicara sama orang lebih tua, tidak. Jadi kalau kita lihat kesalahan dari kita masing-masing sebagai orang tua, kita perbaiki itu, mudah-mudahan dia akan jadinya bukan kepada orang lain dia suka bicara, tapi kepada orang tua sendiri. Ya. Sebab dia merasakan bahwa orang tua sendirinya bisa memenuhi keperluan emosi mereka masing-masing. Baik. Oke. Terima kasih banyak untuk tanggapannya ya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya datang dari Kediri. Selamat malam. Apakah ada hubungannya seorang pemarah dengan pola makan yang tidak sehat? Ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Jawabnya adalah benar. Kita sudah singgung, ya. Bagaimana? Misalnya makanan daging, yaitu mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan dia lebih marah, gampang marah, ya. Tetapi bukan hanya itu, kita sebutkanlah pola hidup sehat. Bukan hanya pola makan, tetapi pola hidup. Ya, kami sebutkan juga kalau orang kurang tidur cenderung untuk marah. Ya. Orang yang nggak kurang berolahraga juga cenderung untuk marah karena tidak banyak endorfin yang dikeluarkan yang akibat olahraga. Makanya kita katakan pola hidup itu dengan akronim celebrations itu harus dihidupkan secara keseluruhan. Jangan dicopot-copot. Jadi tapi betul makanan ada. Kita sudah terangkan tadi bagaimana banyak sekali dalam makanan daging ada arachidonic acidnya sehingga tidak menyebabkan kestabilan daripada neurotransmitter yang digunakan otak untuk berhubungan satu sel dengan sel yang lain. Dan salah satu hal juga yang kita bahas dalam buku Makanan Sehat yang kami pernah tulis, yaitu bahwa pada saat daging itu, pada saat itu binatang disembelih, dia mengeluarkan banyak sekali adrenalin, ya. Dan adrenalin itulah yang kita makan, ya. Jadi itu yang menyebabkan orang itu suka pemarah. Jadi temperamennya lebih tinggi kalau seorang itu makan makanan daging. Ya, kita pernah waktu itu pergi ke Myanmar atau ke kita lihat ada orang yang bawa babi yang mau disembelih, aduh berteriak terus panjang jalan tuh babi itu, dia tahu dia akan disembelih, jadi dia stres kan, mau lari-lari mau keluarkan tapi dia diikat. Jadi memang pengaruh daripada memakan makanan hewan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan akan menolong. Oke. Nah, saya ada tambahan pertanyaan nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Bagaimana dengan suka makan yang pedas atau cabai? Saya suka makan bakwan sama cabai rawit. Tahu bakwan ya, Pendeta sama Ibu Pendeta, karena lama di Amerika, tahu bakwan ya? Nah, saya suka makan bakwan dengan cabai rawit. Apakah suka makan yang pedas-pedas juga memicu kemarahan, sifat marah? Betul atau enggak itu Pendeta Ibu Pendeta? Kalau dalam jumlah yang tertentu, ya, sesuatu perkara yang terlalu banyak, ya, itu tidak baik, ya. Nah, itu termasuk stimulans. Tetapi pada saat yang sama, berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa ada juga keuntungan-keuntungan dari cabai. Ya. Jadi cabai itu salah satu, ya, menyebabkan, artinya bisa membunuh juga sel kanker. Iya. Ya. Jadi artinya ini berbagai macam penelitian. Nah,
Jadi kebetulan saya suka cabai. Ya. Kathleen tidak terlalu suka cabai. Sedikit boleh lah, tapi Sedikit jangan terlalu boleh, banyak. ya. Jadi saya adakan penelitian, ya artinya research ya. Oh ini ternyata berguna sekali ada makanan cabai ya. Tetapi saya kasih tunjuk kepada istri saya, ya Kathleen, coba lihat second opinion, lihat penelitian yang lain. Dari Journal of American Dari Medical Journal of Association, American. JAMA. Ternyata dari JAMA itu, ternyata wah ada keuntungan lagi, yang lain keuntungan. Wah kalau begitu memang bagus kita makan cabai ya. Tetapi sesuatu perkara yang terlalu banyak itu tidak baik. Iya, iya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta jawabannya, dan terima kasih atas informasinya, baru tahu Iya. bahwa makan cabai itu bisa membunuh sel kanker. Wah, saya akan tidak banyak tapi akan sering makan cabai saya kalau gitu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut, pendeta dan ibu pendeta. Apa sifat suka marah? Ada faktor keturunan karena berhubungan dengan darah tinggi. Oh, maksudnya darah tingginya ini. Mungkin ada faktor turunan karena darah tinggi. Silakan pendeta dan ibu pendeta. Ingat faktor keturunan dengan gaya hidup ya. Gaya hidup sehat itu dapat merubah apakah kita mempunyai keturunan untuk tekanan darah tinggi, apa punya keturunan untuk dapat sakit jantung, itu bisa berubah dengan pola hidup sehat. Iya. Ada hubungannya sebab turunan itu termasuk juga kepada suatu lingkungan ya. Jadi bapak yang suka marah-marah ya menyebabkan anak itu merasa bahwa marah-marah itu tidak apa-apa ya. By beholding can become change. Jadi ada pengaruh sampai kepada keturunannya kedua, ketiga ya. Kenapa? Oleh sebab kecenderungan dari orang tua ya memberikan kecenderungan kepada sang anak atau kepada cucu ya. Jadi merasa ya seorang tua marah-marah ya, jadi ya dia merasa bahwa itu satu perkara yang oke, yang it's alright ya, tidak apa-apa. Dipikirkan bahwa marah itu satu solusi kepada suatu masalah ya, padahal bukan. Jadi mereka yang orang tuanya pemarah mempunyai kecenderungan yang lebih besar juga untuk menjadi pemarah. Itulah sebabnya memerlukan pertolongan Tuhan untuk dapat mengatasi akan kemarahan. Dan juga kita sebagai orang tua, kalau kita tahu kita punya mama papa misalnya suka marah, dan itu kita lihat kita punya anak jadi suka marah, kita sebagai orang tua adalah wakil daripada Allah. Anak itu tidak pernah mengenal Allah waktu masih kecil. Dia mengenal kita. Kita lah yang harus menjadi membimbing mereka. Jadi kita katakan, betul itu marah dari ada keturunan, tapi jangan kita artinya kita membenarkan dia untuk nggak apa-apa malah. Jangan. Memang saya ini begini kok. Nenek kakek tukang pemarah jadi saya kayak gini. Kita harus, jadi kita tips-tips daripada cara pengendalian kemarahan ini yang harus kita terapkan kepada anak kita. Terus terang, banyak sekali ada anak, ya saya kenal anak yang masih belum 2 tahun. Tapi kalau bandelnya itu marahnya itu seperti kakeknya. Kakeknya itu tidak mau tahu. Ya, dia kalau sudah marah dia bisa keluar, jalan keluar, tinggalkan istrinya sampai. Nah, anak itu masih kecil, masih belum sampai 2 tahun, sudah kayak gitu. Tapi orang tuanya sudah menyadari itu, dia katakan no, time out. Harus diajar, disiplin. Kita lihat bagaimana kadang-kadang ada orang di toko itu, anak itu meronta-ronta sampai nangis di supermarket. Nah, orang tua sering katakan, wah kalau dia nangis gitu, malulah dilihat orang. Jadi dikasihlah, oke lah kasih bonbon kayak jadi gini. permintaannya dikasih ya. Dia menangis begitu, so dia punya permintaan mau beli itu. Langsung diikuti. Nah, itu adalah satu perkara yang membahayakan. Itu harus sudah dapat diatasi, ditekan di rumah masing-masing. Ya, jangan sampai tidak akan sehingga itu tidak akan pernah terjadi. Baik, Mudah-mudahan terima kasih banyak. tolong. Ya, terima kasih banyak. Itu sangat menolong ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa seorang wanita single dan sudah berusia di atas setengah abad cenderung galak atau suka marah? Banyak wanita seperti ini menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan, tapi stafnya banyak yang stres.
Silakan pendeta dan Ya, ibu. istilahnya ini apa? Mohon maaf, perawan tua ya. Tapi memang sepertinya iya ya. Gimana pendeta, ibu pendeta? Iya, kembali setiap manusia itu mempunyai apa yang disebut power struggle. Ya. Iya. Jadi Mau tunjukkan bahwa tunjukkan bahwa dia itu adalah mempunyai power, ya. Kadang-kadang hanya dengan memerintah dia merasa bahwa dia itu lebih powerful daripada orang lain, ya. Jadi nah, kenapa mereka punya kecenderungan yang demikian? Ya, maafkan kalau memang ini betul terjadi, ya. Kemudian salah satu adalah untuk menutup dia punya kekurangan, Kelemahan. ya. Jadi adanya satu kompensasi, ya. Jadi bahwa Jamnya misalnya salah dia juga. adalah seorang Masih disebutkan 20. tadi perawan tua. Namun, ya, ini tidak selamanya demikian, ya. Saya harus sampaikan bahwa ada orang yang memang sengaja tidak mau menikah. ya, Ya, ada orang yang merasa bahwa dia akan dapat mengaccomplish lebih banyak, lebih sukses kalau dia lebih sendirian. sukses kalau dia sendirian. Oke, jadi dia ada tawaran untuk menikah, ya, tetapi dia merasa bahwa dia lebih bagus kalau dia sendiri. Ya. Kita ada di waktu ketemu di China, Hao Yache, Oh ya, Cek. dia bilang saya tidak mau menikah katanya sebab saya tahu bahwa ya kebetulan tidak yang seorang kepada dia tidak seagama, jadi dia bilang tidak, saya mau. Tapi dia sampai memimpin gereja itu sampai berapa 5.000 anggotanya? dan di Ya. bawah gereja itu ada 137 gereja yang lain, ya, Ya. semua dipimpin oleh satu orang, yaitu Wanita, namanya seorang wanita yang Oh ya, tidak, Cek. Ya. yang tidak married. Jadi kembali kita pernah belajar tentang masalah insecure. Oke. Jadi keadaan misalnya tidak menikah oleh sebab dia kepengen menikah tetapi tidak ada kesempatan untuk itu, malah yang menyebabkan dia tidak secure, ya. Maka untuk menutupi dia punya kelemahan, ya, Jadi compensate. maka dia compensate, yaitu dengan mudah marah dan sebagainya, menunjukkan apa? Kuasa, ya. Namun untuk seimbangnya saya ingin katakan banyak orang yang memang tidak menikah oleh sebab pilihan. Ya, pilihannya sendiri. Dan umumnya mereka tidak bersikap seperti demikian. Ya, mereka akan dapat lebih mengerti akan keadaan, mereka akan tidak gampang untuk marah, namun tetap menjadi orang yang cukup apa? Cukup powerful, ya, tetap tegas, ya. Dan kembali ini sifat dimarah juga kadang-kadang satu hal yang relatif, ya. Kadang-kadang oleh sebab ini di bawah bos yang seorang wanita, kemudian disuruh sesuatu langsung dipikirnya bahwa orang itu mau tunjukkan kuasa, ya. Tetapi ya seorang yang sukses adalah seorang yang dapat mengmanage, ya, akan perusahaannya, ya. Jadi kadang-kadang ketegasan itu perlu, bukan berarti dia marah-marah, ya, tetapi seorang itu perlu tegas, ya. Dan untuk mereka yang kebetulan berada di dalam posisi seperti ini, ketegasan tidak perlu harus ditujukan dengan kemarahan, ya, tetapi dengan cara komunikasi yang bijaksana, ya. Jadi kalau kecewa, tunjukkan saya kecewa, saya sedih apa yang terjadi. Inilah yang saya harapkan dengan saya punya perusahaan, ya. Inilah yang saya harapkan untuk kita capai supaya targetnya itu dapat diatasi. Ya. Tapi ini kalau kita lihat ya itu dari segi wanita yang tidak married yang menjadi kepala. Ini kan dikatakan bahwa stafnya banyak yang stres. Stafnya ini bisa juga berdialog dengan dia punya kepalanya itu kata. Kami sangat hormati ibu sebagai pemimpin dari perusahaan, tapi kami merasa kecewa kalau galaknya itu kami nggak tahan. Bisa diterangkan kan? Jadi kita bisa bilang bahwa suka marahnya itu apakah tidak bisa disampaikan dengan baik, ya? Jangan sampai marah-marah supaya kami bisa juga melaksanakannya itu dengan pikiran yang tenang. Jadi komunikasi itu harus terbuka, open communication itu akan dapat banyak solve the problem, akan dapat mengatasi persoalan. Ya, kalau itu terjadi bicarakan demikian itu harus dibicarakan secara pribadi, jangan di depan orang banyak, ya, tetapi secara pribadi, ya. Atau tulis surat, ya, kalau umpamanya di Amerika ini, ya, kepada bos mempermalukan saya di depan orang, ya, kita bisa tulis surat. I feel very unhappy karena ini, ya. Saya merasa sangat
tidak bahagia. Di depan orang saya ditegur begini. Apakah tidak salahnya kalau mamanya hubungi saya? Surat pribadi itu Anda akan heran, nanti itu bos itu juga akan datang dan meminta maaf kepada Anda karena Anda sudah menyatakan bagaimana Anda merasa stres karena galaknya daripada bos ini. Jadi saya rasa open communication adalah cara yang terbaik untuk mengatasi persoalan ini. Pendeta yang jawab itu memang benar ya. Saya setuju itu. Open communication itu memang perlu ya kalau dalam situasi seperti ini. Tapi jangan juga open communication-nya bosnya dimarah-marahin lagi. Ngomong baik-baik lah ya. Ngomong baik-baik. Baik, terima kasih Pendeta Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut masih berhubungan dengan dunia pekerjaan ini. Dari seorang istri, suami saya akhir-akhir ini suka marah-marah karena tekanan pekerjaannya yang tinggi. Tolong masukannya Pendeta, supaya saya bisa menolong suami saya untuk lebih tenang. Wah, ini istri yang baik ya. Dia nggak mau suaminya sakit stroke. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Jadi cara yang terbaik adalah berikan dukungan kepada dia. Iya. Ya. Jadi katakan ya saya dapat mengerti ya berbagai macam tekanan pekerjaan. Jadi apa yang kira-kira saya bisa tolong Untuk ya. meringankan Ya. ketegangan di dalam rumah dulu ya. Jadi misalnya kalau misalnya Anda tidak bisa harapkan bahwa sesudah dia sibuk sekali di kantor kemudian Anda masih suruh lagi dia Untuk ngepel atau untuk ngepel, untuk vacuum cleaner, ya, untuk bikin dan sebagainya. Memang dia dalam keadaan apa tegang, ya. Jadi Anda berusaha untuk menolong dia, ya, mengurangi akan bebannya, ya. pekerjaan rumah yang bisa Anda lakukan supaya itu akan menolong dia untuk tidak terlalu ketat dalam sudah sibuk di kantor, di rumah pun harus nyuci piring, harus ngepel, harus ini, itu kan jadi lebih suasana lebih tegang. Apa yang kita bisa lakukan sebagai istri kita lakukan supaya bisa menolong elevate the stress. Jadi kemudian pada saat dia marah-marah itu jangan kembali marah, ya. Tapi senyum. Ya, saya tahu saya yang sedang banyak kerjaan, ya. Jadi kira-kira apa yang saya boleh tolong, ya. Jadi mungkin dia pulang marah-marah oleh sebab ternyata bahwa rumahnya kotor sekali, ya. Sudah dari kantor dia penuh dengan ketegangan sampai di rumah kotor atau makanan belum siap, ya. Jadi dia marah-marah kan, orang dalam keadaan capek kan menyebabkan artinya lapar kan bisa gampang marah, ya. Jadi ada kata maaf ya, saya sudah terlambat, saya kebetulan banyak sekali kegiatan tadi. Oke, nanti saya akan siapkan makanan yang baik, ya. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan dia marah, Anda bisa hindarkan dan coba menolong supaya beban itu dapat lebih berkurang. Baik, terima kasih banyak ya untuk tipsnya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, dalam situasi WFH atau work from home karena COVID-19, kami, suami istri malah sering berantem. Bagaimana ini Pendeta? Tapi ini memang jadi isu yang umum ya. WFH suami istri bukannya senang malah jadi sering berantem karena sering ketemu. Kalau biasanya kan di kantor. Ini gimana nih Pendeta, Ibu Pendeta? Ini bagus ini. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Amerika juga begini. Berbagai macam pelecehan. Iya. Pelecehan abusive. Ya. Abusive itu lebih banyak orang yang menderita abusive treatment dari pasangannya setelah ada ini COVID ini, karena di rumah aja terus, jadi lihat-lihat terus, jadi berantem terus. Jadi berantem. Ya. Yang dapat mengatasi ini adalah gantinya berantem dengan mengasihi satu sama lain. Jadi apa namanya? Kita harus tahu bahwa rumah tangga itu kalau tanpa Kristus ya akan terjadi perpecahan. Ya. Jadi cara yang terbaik ya adalah untuk coba mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dalam masa COVID ini ambillah waktu untuk berbakti bersama-sama, berdoa bersama-sama. Sama lebih dekat kepada Yesus, kita dapat lebih sayang satu sama lain. Jadi kita harus ambil hikmahnya ya dari pengalaman work from home. Ya.
yaitu bahwa sekarang lebih sering bisa kelihatan kan, Bisa artinya ketemu, ketemu. Kemudian kita kembali lihat bahwa makan sama-sama, makan bisa. sama-sama, masak sama-sama, ataupun buat kegiatan bersama-sama. Harus lihat itu sebagai suatu berkat, ya, bukan sebagai sesuatu hal yang menyebabkan bertengkar, oke? Dan itu tergantung kepada hubungan kasih sayang satu sama lain. Jadi kalau misalnya selalu bersama-sama justru lebih sering bertengkar, memang ada sesuatu masalah yang telah terjadi. Yang harus diatasi. Yang harus diatasi. Dalam hal itu, hubungan dengan Tuhan yang utama. Kemudian kembali membina ya kasih sayang itu bersama-sama, sehingga waktu kebersamaan itu adalah waktu yang menyenangkan. Dan pada saat yang sama, bagaimana kita telah terangkan yang dalam episode-episode yang lalu, di mana wanita dan pria, suami dan istri itu kalau di rumah harus ada space. Give me space. Ingat, ada masa-masanya di mana kita mau kerja sendiri. Suami mau kerja sendiri. Jangan dengan begitu. Terus terang, kami kan bukan saja work from home, tapi kami kan sudah tidak ada working lagi, tidak ada kerja, sudah pensiun ya. Tapi kami banyak pekerjaan kami, permintaan daripada banyak sekali untuk pembicaraan, kadang-kadang seminar bisa sampai 7 kali berbicara dalam Zoom ya, dalam weekend ya. Jadi preparation kan perlu. Dan saya juga diminta untuk ini, saya kan perlu juga preparation untuk bikin PowerPoint dan sebagainya, bikin obsesi hati ini kan harus. Jadi I want space, saya mau space. Jadi kami kerja ya, satu duduk di sebelah sana, satu duduk sebelah sini, saya pergi ke port, saya punya PowerPoint. Ini jangan diganggu. Tapi waktu nanti kalau kita mau makan sama-sama, kita bisa. Jadi ingat, harus ada suami istri itu jangan terus-terus sama-sama, tapi ada give me space. Itu yang kita katakan di dalam episode yang lalu. Ya. Semoga menolong. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut dari seorang bapak ini, pertanyaannya, ketika sudah marah, meluap-meluap, apakah yang harus dilakukan untuk menenangkan pasangan atau diri sendiri? Karena kalau sudah meluap, kadang susah mengendalikan diri dan tidak bisa berpikir jernih. Ya, memang seperti itu. Ini juga saya alami nih, kalau udah marah, susah ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Tadi tarik nafas dalam-dalam, hitung 1-10, atau jalan keluar ya, olahraga ya, dengar musik ya. Tadi tips yang sudah kita berikan. Jadi kalau misalnya masih marah juga main badminton saja, jadi main smash itu kok, oke. Jadi kemarahannya keluar di situ. Jadi kalau sudah keluar, selesai badminton, sudah capek, maka marahnya pun sudah mereda. Pertanyaan yang mirip juga dengan itu. Saya seorang wanita dan baru saja saya dimarahi oleh atasan saya. Padahal saya tidak ada salah. Saat ini saya sedang emosi tinggi. Tolong bantuannya Pendeta dan Ibu supaya saya bisa meredam kemarahan saya ini. Thanks. Silakan Pendeta dan Ibu. Tapi ini kejam juga bos ya, orang nggak salah dimarahin sih. Nah, ini saya rasa harus dikomunikasi kepada bos itu. Sebab bos itu tidak boleh seenaknya marah. Jadi mungkin komunikasi yang terbaik adalah write a confidential letter. Tulislah satu surat confidential. Jadi jangan dikasih via sekretarisnya, sebab sekretarisnya bisa baca. Dia kan malu kalau seorang pegawainya itu menuliskan sesuatu. Tapi kalau dia tulis dengan secara confidential, taruh di bosnya itu punya meja sendiri ya, dengan sendiri ya. Bos, saya sangat kecewa karena saya dimarahin karena saya tidak ada salah gini. Ya, jadi diutarakan ini. Dan kalau bosnya itu betul-betul adalah orang yang bisa mengerti, dia akan datang kepada Anda dan justru minta maaf. Malah bisa berdoa bersama-sama dengan Anda supaya dia bisa mengatasi kemarahannya yang tidak ada penyebab yang factual. Ya, jadi tapi kita harus ingat kadang-kadang kalau misalnya kita sedang marah dan buat surat, ya, dan surat itu berisi kemarahan, ya. Dibilang bos kamu ini tidak tahu aturan,
Iya. Itu Nah, itu berbahaya judgment. sekali. Jadi sudah judgmental. Oke. Mesti I statement. Iya. Jadi Saya saya kecewa. melihat bahwa perlu untuk Anda dalam keadaan emosi itu menenangkan diri lebih dahulu, ya. Berdoa, Kemudian berdoa, berjalan, tarik nafas dan sebagainya. Kemudian coba memikirkan apa yang menyebabkan dia marah, ya. Apakah mungkin ada suatu tindakan yang menyebabkan itu salah, atau mungkin bos Anda adalah bipolar, atau mungkin bos Anda adalah juga sedang mengalami tekanan yang lain sampai oleh sebab bos itu kan kadang-kadang ada bosnya juga, ya, ada CEO-nya dan sebagainya. Oleh sebab dia dimarahinnya, Anda jadi korban juga dimarahin, ya. Nah, kalau misalnya tulis surat, ya, adalah suatu surat yang menunjukkan sesuatu hal yang jelas menyatakan Anda punya keinginan, tetapi tidak akan membuat dia marah. Ya. Ya. I statement biasanya Jadi tidak akan marah. ice, ya. Misalnya dengan kata-kata, saya mengetahui bos merindukan, ya, akan pekerjaan yang lebih baik, ya, atau hasil yang lebih baik, ya. Dan saya juga demikian, saya merindukan, ya. Dan saya sudah buat sesuatu yang terbaik dalam pemikiran saya. Namun saya kecewa, saya dimarah, dan saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu. Apakah mungkin bos bisa kasih tahu kepada saya supaya saya bisa coba mengubah diri untuk dapat lebih berhasil lagi dalam memajukan akan perusahaan ini. Ya, jadi dengan sesuatu perkara yang bijaksana, maka diharapkan bahwa Anda bisa juga mengekang akan Anda punya emosi. Dan bos, saya tahu orang yang akhirnya minta maaf kepada bawahannya oleh sebab dia sudah bertindak yang tidak tepat. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut ini agak panjang, ya, saya bacakan saja. Shalom, saya dengan suami saya beda usia 30 tahun. Di usia saya sekarang 41 tahun, oh berarti suaminya 71 tahun ini. Saya punya 2 anak laki-laki. Yang pertama remaja 17 tahun, dan yang kedua 4 tahun. Oh, jauh juga jaraknya ya. Kami punya 2 usaha kecil. 5 tahun lebih saya tidak punya waktu libur. Kebanyakan pekerjaan harus saya perhatikan dan lakukan sendiri. Suami saya suka marah, suka salah paham, mudah menuduh dengan kata-kata keras. Padahal dia suka bohong, arogan dengan cara kolotnya. Tidak punya prinsip, tidak bisa terima masukan atau pendapat. Anak pertama suka marah dan banyak pergi main. Anak yang kecil juga terlihat keras kepala dan suka tidak nyambung. Saya hanya banyak menahan diri dan merasa amburadul. Kesehatan pun sangat terganggu. Oh, kasihan ya. Bagaimana Bapak dan Ibu Pendeta? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta untuk membantu ibu ini. Ya. Ya. Kasihan sekali ya. Iya. lihatnya ini. Ya, ini menaruh simpatik Seperti dengan apa yang terjadi, ya. Namun kalau orang marah, ya, itu oleh sebab, ya, ada permasalahan di dalam kasus seperti ini, ya, yaitu mungkin dia curiga oleh sebab dia kan sudah tua 71 ini. 71, ya. Jadi padahal istrinya masih muda, ya. Jadi ada kecurigaan yang terjadi. Mungkin saya tidak tahu marahnya itu oleh sebab mungkin ada seorang customers yang punya perhatian kepada Anda, kemudian langsung dia jadi curiga, atau ada hanya ngomong aja, ya, untuk beli barang langsung dipikirnya ngomong yang tidak benar dan sebagainya. Kenapa? Oleh sebab itu adalah merupakan satu gejala kompensasi orang yang makin tua, ya, dan mempunyai istri muda, dan mungkin ada kelemahan-kelemahan di mana ia tidak dapat memenuhi akan kebutuhan daripada sang istri, ya. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, maka Anda harus dapat mengerti, ya. Maafkan. Kemudian kalau seandainya Anda kemudian dimarahin, ya, kembali poinnya adalah Anda tidak harus marah lagi, ya, tetapi menaruh perhatian dan tetap mengasihinya, ya, dan coba melihat apa yang menyebabkan dia marah, ya. Oh, tanpa alasan, maka Anda bisa bicara dengan terus terang, ya.
dan gunakan I statement lagi, ya. Saya sedih loh, ya. Saya sangat Saya kecewa. sangat kecewa. Saya sudah saya setia, ya, ya. Saya sangat setia, ya, dan saya tidak memikirkan hal-hal yang lain, dan saya mau supaya rumah tangga kita ini berbahagia. Saya mau juga anak-anak kita dalam keadaan baik dan sebagainya. Untuk melihat juga, saya mau anak-anak saya untuk melihat role model yang baik. Ya. Sebab kalau bapak itu marah-marah, tengoklah ini anak yang kecil juga pun sudah Ya. mulai marah-marah. Sudah mulai marah-marah. Jadi apakah kita mau mempunyai rumah tangga yang pemarah? Ya. Jadi bicara dari hati ke hati dengan sang bapak ini, ya. Pikirkan untuk apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Jadi dan tetap bahwa Anda sendiri sebagai istri yang mempunyai usia 30 tahun lebih muda, ya, maka Anda harus menunjukkan, ya, bahwa Anda tidak akan menyebabkan suami marah, ya. Misalnya kalau misalnya suami itu selalu curiga kalau misalnya Anda selalu pulang terlambat, dipikirnya pasti ada apa-apa, ya jangan pulang terlambat. Ya. Atau bisa bilang, saya ada rapat, jadi agak terlambat sedikit. Pokoknya dikasih tahu lebih dahulu, sehingga itu kepercayaan tidak akan hilang. Iya, jadi menghindarkan perkara-perkara yang dapat membuat dia marah, ya, tapi tetap memberikan perhatian. Kadang-kadang dia tidak merasa diperhatikan oleh terlalu tua. Anda sudah terlalu sibuk, ya. Jadi dia perlu pertolongan, misalnya memanggil, ya, kemudian Anda tidak dengar, kemudian langsung jadi berteriak, ya, ya, dan sebagainya. Anda kata, ya maaf ya, saya tidak dengar, ya. Tetap jangan marah dibalas dengan marah. Kemudian anak-anak juga harus belajar bagaimana menyikapi akan kemarahan, ya. Jadi kepada anak-anak juga, ya, marah. Kenapa anak-anak ini marah? Mungkin oleh sebab Anda sudah jadi terlalu sibuk, jadi akhirnya menjadi dia kompensasinya jadi marah juga, ya. Jadi Anda berikan juga perhatian kepada anak-anak ini, ya. Jadi dengan demikian, kalau orang mendapatkan perhatian yang cukup, maka dia tidak merasa perlu harus menunjukkan kuasa dengan kemarahan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Seperti biasa waktu kita juga sudah habis, jadi kita sudah harus mengakhiri episode kita kali ini. Silakan closing statementnya Pendeta Kuntaraf. Kemarahan adalah satu emosi yang umum sekali, ya. Sama seperti orang sedih, menangis atau tertawa, ya. Namun walaupun itu adalah satu perkara yang biasa, ya, kita harus berhati-hati sebab kemarahan bisa merusak akan kesehatan, ya, merusak akan hubungan suami istri atau hubungan dengan orang lain. Itulah sebabnya kita harus dapat mengevaluasi diri. Kita harus hindarkan perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita marah dengan cara pola hidup sehat yang baik, ya, dengan olahraga ataupun dengan berbagai dengan makanan dan sebagainya yang baik. Yang terutama adalah hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau ada sesuatu yang mengecewakan, ambillah hikmahnya. Ya, kalau kita sampai emosi, ya, kita perlu tekan dengan mengikuti akan 17 prinsip atau tips dalam mengendalikan kemarahan. Tarik nafas, hitung, kemudian mungkin harus time out ataupun mendengarkan musik dan jangan berbicara pada waktu itu, ya. Kemudian kalau seandainya tetap tidak bisa selesai, maka Anda memerlukan konsultasi dengan dokter, ya. Mungkin, ya, ada atau psikiater, ya, mungkin ada perlu obat yang harus dimakan. Tetapi umumnya dalam pola hidup sehat, maka itu memberikan satu ketenangan sehingga Anda tidak perlu untuk marah yang tidak beralasan. Kalau sampai marah, biarlah komunikasikan marah itu dengan sangat bijaksana. Amin. Terima kasih banyak. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baik, sama-sama kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk membicarakan mengenai soal mengatasi kemarahan ini. Tuhan tahu bahwa kemarahan adalah satu emosi yang tidak baik, yang harus dikontrol, dan hanya dengan bergantung kepada Tuhan kami dapat mengekspresikan persoalan-persoalan atau frustasi kami dengan saluran yang terbaik. Dan biarlah hubungan suami istri, hubungan dengan anak-anak akan dapat terjalin dengan baik dengan mengatasi kemarahan ini. Biarlah kami yang mempunyai sifat suka marah dapat mengendalikan kemarahan kami dengan mempraktekkan tips-tips yang telah kami presentasikan. Terima kasih karena Engkau Tuhan begitu cinta kepada kami, begitu menyayangi kami sehingga sudah memberikan kepada kami prinsip-prinsip dalam Alkitab supaya kami jangan marah sampai matahari terbenam, sebab itu akan juga merusakkan kesehatan tubuh kami. Ajar kami untuk bergantung kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, kami keluarga akan dapat menghidupkan suatu kehidupan yang memantulkan tabiat Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini dengan nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai jumpa Senin depan di episode Obsesi Hati berikutnya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Ya. Baik, kembali kami mengingatkan bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan program-program yang menarik yang disiarkan secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia. Dan pada setiap hari Senin jam 7 malam, kita akan mengikuti acara Obsesi Hati seperti yang baru saja kita ikuti. Dan bila Anda mempunyai usulan topik ataupun pertanyaan untuk Obsesi Hati, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosialnya. Dan bila Anda mempunyai ingin menyaksikan kembali episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Anda bisa juga menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870 atau melalui website hopechannel.id dan dapat juga melalui aplikasi yang Anda bisa unduh dari Play Store ataupun App Store, dan Anda dapat mengikuti acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Hope Channel yang ada di rumah yang dengan setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan pembahasannya untuk kita pada malam hari ini. Dan juga kepada sahabat-sahabat kami, kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras sehingga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.